Udah mulai belum sih? Hai guys, Mei baik kan? Waalaikumsalam. Sudah lama kita enggak. Oh my god, ada Besti. Ada Besti sini. Oh my god, langsung dapet ini loh. Dapet nomor berapa itu? Nomor 3 loh. Kalian hari ini ngapain aja? Alhamdulillah gak dapet kartu kuning. Tapi gak di waro aku kayaknya. Kepala ya. Oh my god. Stop lebay ya. Stop lebay. Ini apa guys? Breaking ranking. Stop lebay kak. Iya kan abis ngapain lagi? Kan abis ngapain hari ini? Jadi tadi pagi, sebenarnya nggak pagi sih, kayak siang gitu aku main Pokemon card. Enggak guys, tenang guys. Oh baru mulai harinya ya. Iya aku abis main Pokemon card. So aku menang sekali doang sih ya. Yaudah ya nggak apa-apa. Guys, nggak usah lebay oke? Nggak apa-apa. Dapat apa? Dapat apanya? Pialanya tuh belum dibawa pulang tau guys. Pokemon, oh iya, sebenarnya mager sih ngambilnya. Piala aku alhamdulillah nggak patah. Deck aku apa? Cek aja di ini di Instagram aku. Pialanya belum dibawa pulang karena kemarin kan ternyata banyak yang patah ya. Jadi semuanya dibalikin dulu karena katanya mau diperbaikin dulu. Gitu. Terus sebenarnya aku tuh nggak patah ya. Jadi kayak oke. Pas dimintain kayak oh oke. Enggak, yang aku malah nggak apa-apa, malah aku nggak tahu yang lain copot. Bah. Cek Instagram aku Kashiro. Tapi kalau di sini tuh kita nggak ketahuan yang live udah berapa menit ya. Ketahuan ya sih? Nggak ketahuan deh. Enggak, aku nggak nge-like di aku. Iya. Di penonton ketahuan kok. Live-nya mulai jam berapa guys? Oke deh. Si paling Hector Ford tuh aku juga tahu. Jujur entah kenapa ya, aku aneh gak sih aku dipanggil Mei. Aku tadi dipanggil Cece guys. Hah? Ih. What is Mei itu adik kan, adik cewek. Aneh ya Cece, dipanggil Cece. Annoying bro, so annoying bro. And then it's always like Cece Grisel rambut panjang, cantik sekali rambut panjangnya Mei. And it's always the same one, kayak template-nya sama semua kan. Bisa Cece Michelle rambut panjang cantik sekali. Emang iya Mei. Enggak, dia aku nggak nge-like tau, soalnya dia aku kayak
Iya, ada Ambulabu, ada Hachi Up, ada Platypus, ada Nekobas, ada Totoro, lucu kan? Ada Pluto, ada Pokemon, ada Powerpuff Girl. Ya aku nggak ngelek kok. Sebenarnya ya, aku pengen udahlah ya, kita nggak usah banyak ini. Aku ingin membahas yang sedang ramai di timeline kalian. Pasti banyak yang lewat kan? Enggak, emang ngelek. Aku mau make sure dulu nih, ngelek gak? Susanti. Satu lagi siapa sih? Mei. Oh ya, Susanti ya. Oke kak. Iya, Benteng Takeshi apaan sih? Aku nggak ngerti tahu sebenarnya. Oke lah, ya udahlah. Jadi sebetulnya aku minta maaf ya guys, karena kemarin tuh speechnya mungkin ekspektasi kalian tuh tinggi ya, tapi kayak ternyata aku tuh ngeblank guys, sengeblank itu. Jadi sebenarnya udah siapin kata-katanya, tapi pas dipanggil kak udah nggak bisa kalau gitu, ngerti gak sih? Daijo bukannya Daijo bu. Ya, pokoknya yesterday is very gugup. Bukan gugup tapi gugup. Apa sih, aku ngerasa itu tuh kritikan dan itu tuh bagus guys. Aku better kayak kritikan kayak gitu daripada yang kayak yo Grisel, you know Grisel kemarin gua liat Grisel sama cowok. Itu menurut aku itu nggak masuk akal sih. Itu aku lebih suka kritikan yang membangun seperti itu sih sebenarnya ya, daripada hoax tidak berbasis ya. Aku lebih seneng kayak gitu. Dan sebenarnya karena ada hal-hal yang kayak gitu juga jadi banyak juga kan yang kayak oh iya juga sih kayak kalian juga banyak yang kasih masukan juga. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah aku tuh bukan, kan ada orang tuh memang dari awalnya itu mereka mungkin anti dengan kritik, tapi alhamdulillah aku sih menerima kritik ya, alhamdulillah. Tapi kritiknya yang benar dulu nih. Kan ada kritik yang kayak tidak berbasis, ada kritik yang berbasis. Nah ini kritik berbasis aku terima. Makasih ya kak. Sejujurnya kayak nggak mau nangis gitu, tapi sebenarnya kalau bisa dibilang sedih atau enggak, pasti sedih lah ya. Tapi maksudnya tuh bukan sedih karena dikritik tuh, bukan. Aku ngerasa ini kritik yang sangat membangun. Aku appreciate banget karena orang-orang tuh tuh banyak banget yang care. Sebenarnya gak mau nangis guys. uh, aku juga nggak nangis sebenarnya tadi, kayak cuman baca-baca doang kayak oke, that's fine gitu loh. Sebenarnya nggak mau nangis karena aku tahu ini tuh kritikan membangun dan aku sangat menerima, dan aku maksudnya kayak ini tuh bagus gitu loh, ini buat next levelnya lagi. Sebenarnya nggak mau nangis karena aku tahu ini tuh bagus gitu kan. Tapi ya kalau misalnya dibilang sedih ya sedih karena aku tahu sebenarnya ini semua hal yang bisa uh, di dihindari, tapi ya memang namanya orang gugup ya, kita kan nggak bisa, namanya orang ngeblank, kita tuh nggak bisa pilih waktu dimana kita bisa menghilangkan hal-hal itu. Kayak oh my god aku gugup banget, tapi kan nggak bisa kayak kun fayakun aku nggak gugup, that's not possible right. Sebenarnya nggak mau nangis,
aku tahu sih, mungkin karena kalian juga banyak banget yang kasih kata-kata positif kayak gitu dan masukan-masukan positif dengan kata-kata yang baik. Aku tuh ngerti banget maksudnya. Aku tuh bukan sedih karena dikritik ya guys, enggak. Aku nggak masalah banget, hal-hal yang kayak gini tuh membangun banget. Tapi aku sedihnya karena ya itu, coba aku nggak gugup kemarin, coba aku nggak blank kemarin, tapi kan yang sudah berlalu biarkanlah berlalu. Kita nggak bisa berpatokan terus sama masa lalu kan. Aku juga sebenarnya banyak banget sih poin-poinnya yang kemarin sebenarnya udah aku omongin, cuman karena kemarin aku terlalu banyak kan ya. That's my fault, kayak nggak bisa dibenerin juga. Dan karena ekspektasi kalian mungkin memang tinggi ke aku, dan I'm fine with that. Karena aku tahu kalian berekspektasi tinggi itu karena aku memang ada alasannya. Kalian berekspektasi tinggi kepada aku karena ada alasannya. Mungkin karena emang aku juga yang bikin standar aku tinggi, dan aku bersyukur dengan hal itu. Aku bersyukur banget karena kalian juga mandang aku berarti sudah sebagus itu, and that's fine. I'm fine with that. Aku bersyukur banget kalian ngelihat aku tuh kayak gitu. Aku nggak mau nangis karena aku mikirnya ya udahlah, aku nangis tuh nggak usah di depan kamera. Aku mau nangis diri aku sendiri tuh, aku nggak usah di depan kamera, nggak usah di depan kalian. Karena kalian tuh nggak tahu, aku tahu kalian tuh nggak tahu aku tuh di belakang seperti apa. Kalian tuh melihat aku dengan diri yang aku mau portray ke kalian, yang mau aku beritahu ke kalian. Aku pengen kalian ngelihat sisi aku yang pengen aku tampilin aja. Aku nggak pengen kalian ngelihat apa yang terjadi di belakang. Tapi ya bukan karena aku tertutup atau kayak gimana. Aku nggak bisa juga kalau misal kalian suruh aku kayak gak apa-apa terbuka aja. Aku that's my choice. That's my choice, and I hope kalian semua bisa mengerti hal itu. Sekali lagi aku mau ingetin, semoga semuanya nggak salah pikiran. Aku tuh bukannya sekarang aku nangis tuh bukan karena aku sedih kalian bandingin aku dengan orang lain, enggak. Aku bukan sedih karena aku dikritik, enggak. Kritik itu dari dulu aku udah memang sering dapat kritikan, karena memang aku ya memang harusnya aku sudah terbiasa dengan dunia entertainment. Aku nangis bukan karena kritikan yang membangun tuh, aku nggak nangis karena itu, tapi aku nangis karena kesalahan aku sendiri yang sebenarnya bisa aku hindari. Tapi sayangnya kemarin kesempatan itu uh, kurang aku pakai dengan baik. Itu aku sekali lagi aku menangis karena itu, bukan karena kalian. Oke, aku cuman mau bikin kayak kalian mengerti aja hal itu, karena aku tahu banget pasti banyak yang ngeklip kayak Grisel nangis karena nggak bisa terima kritikan. No guys, bukan ya. Karena jujur aku sendiri ngerasa, kalian sendiri juga ngerasa kan, banyak juga aku ngeliat komen, iya ya Grisel tuh dibandingin zaman trainee sama sekarang tuh berubah ya. Dan aku juga ngerasa, tapi aku nggak mungkin dong cerita itu ke kalian, dan mungkin memang seharusnya memang ini waktu yang tepat untuk aku cerita seperti itu, karena aku nggak mau, itu tuh bukan job aku untuk kasih lihat kalian aku tuh seperti apa di belakang. Ya aku di sini buat denger cerita kalian. Aku selama ini mungkin aku bisa ngeliat beberapa dari kalian dengan secara transparan, karena mungkin kalian juga suka bercerita sama aku lewat DM. Kayak kalian tuh cerita, aku harus
aku hari ini sedih banget karena aku baru diputusin pacar, atau aku baru di kerja aku pusing banget karena atasan aku seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Ya nggak apa-apa, karena aku memang tugasnya di sini untuk mendengarkan kalian dan untuk memberi energi positif buat kalian. Dan emang itu pilihan aku, dan aku sangat suka, aku mencintai pekerjaan aku yang seperti aku suka sama JKT48 karena memang I love to entertain, guys. Jadi aku ngerasa ya bukan tempat aku, dan memang itu ya bukan tempat aku untuk bercerita kesulitan aku. Jujur aku bukan tipe orang yang terbuka banget, bahkan sampai ke temen dekat pun, bahkan ke keluarga pun aku sering cerita, yang setiap hari itu cerita kayak, oh my god, hari ini kayak pusing banget. Enggak, guys, aku kayak aduh, aku insecure banget ya kayak gini. Aku tuh orangnya gak kayak gitu. Apapun yang aku rasain ya, kadang kesulitan aku pendem sendiri. Aku ke keluarga aku dan ke teman-teman aku aja aku nggak cerita seperti itu, apalagi ke kalian yang seharusnya aku tuh di sini buat kasih energi positif buat kalian, bukan tambahin kalian kepikiran sama aku gitu kan. Ya aku ngerasa nggak fair aja sih buat aku cerita kesulitan aku ke kalian juga. Kayak aku nggak mau dipandang, aku nggak mau aku mau didukung sama orang banyak, tapi aku nggak mau kayak karena kasihan. Itu bukan hal yang jelek ya, guys, tapi aku nggak mau dipandang seperti itu. Dan itu pilihan aku sih. That's why aku nggak terlalu banyak cerita kayak kekurangan aku, kayak kesulitan aku, karena aku tahu kalian pasti udah punya hal yang sulit gitu kan. Jadi gitu sih. Memang aku sendiri ngerasa kayak 1 tahun kebelakangan ini kayak aku agak hilang kepercayaan diri dan jati diri sih. Aku juga bingung kenapa, karena uh, mungkin ekspektasi orang-orang lain ke aku tuh memang tinggi. Dan aku senang karena kalian berekspektasi tinggi sama aku, karena mungkin mikirnya aku punya standar yang bagus. Tapi at the end of the day it's kind of eating me alive, karena seperti yang kalian tahu ya, realita ya kadang tidak seperti ekspektasi kan. uh, aku ngerasa sih percaya diri aku tuh kayak berkurang banyak dari sebelum aku masuk JKT48, dimana aku bisa ngomong dengan sangat lancar, bisa pede banget mengutarakan pendapat atau kayak gimana. Tapi sekarang sih aku ngerasa ya aku memang lebih diem, aku lebih memendam gitu sih. Mungkin ini pengaruh banyak banyak faktor ya. Mungkin dari omongan dan desakan juga dari orang yang kadang bikin aku down. Kayak sebenarnya orang pede, orang yang sangat percaya diri pun kalau misalnya selalu baca hal-hal yang kurang mengenakan, kayak you should do better, kamu harus lebih bagus daripada itu, kayak kamu nggak lihat si A B C D segala macam. Apalagi jujur aku tuh nggak bisa, guys, belajar dengan apa ya, aku tuh nggak bisa diajarin dengan didesak. Itu aku nggak makin gak masuk ke otak. Bahkan kalau dance juga aku kadang tuh kalau misalnya itu dimarahin tuh, aku tuh makin bodoh ya, kayak aduh, koreonya ini gimana ya. Aku kayak maksudnya dia harusnya ke kanan dulu, ke kanan gitu kan, ke kanan baru ke kiri gitu kan. Oke, kanan baru ke kiri sebenarnya gampang, tapi kalau misalnya kanan dulu baru kiri, kayak
jadi makin kayak apa ya, aku jadi nggak ngerti ya. Orang-orang yang pede tuh kalau misalnya setiap hari dapet kata-kata, kayak ngebaca kata-kata yang tidak mengenakan, juga pasti pada akhirnya akan mulai tidak pede. Aku ngerasa itu sih. Aku sih pasti mikir ya, oh ya udahlah, that's you, that's your opinion, ya udah nggak apa-apa, itu opini kamu, ya udah, it's okay. Awalnya aku selalu mikir kayak gitu, aku kayak mikir ya udahlah, nggak usah dipikirin. Tapi kalau misalnya selalu direpetisi setiap hari kita membaca hal-hal yang seperti itu, pasti pada akhirnya itu hal-hal yang tembok yang kita bikin, tembok tidak pedulian yang kita bikin itu pasti akan runtuh juga gitu loh. Tapi tuh gimana cara jelasin itu ke kalian tuh, gimana gitu loh. Cara ngejelasin kalau aku nggak pede itu gimana, kayak itu susah. Aku bingung karena aku nggak mau dipandang jadi kayak orang yang kayak gitu loh. Susah gitu untuk aku buat keluarin kata-kata kayak gitu tuh susah, karena itu seperti itu, aku tuh seperti itu orangnya, yang maunya terlihat kayak baik-baik aja, positif-positif aja, kayak senyum-senyum aja gitu loh. Mungkin memang tujuannya sebenarnya baik, untuk kasih kata-kata seperti itu sebenarnya baik, tapi cara penyampaiannya itu kurang banget. Aku juga sempat ngomong di speech kemarin, terima kasih banyak buat orang-orang yang dukung aku dan selalu ingetin aku, selalu ngasih tahu aku dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang halus, karena itulah hal-hal yang lebih masuk ke otak aku tuh seperti itu gitu loh. Kadang aku sedih juga kalau baca DM selalu dibanding-bandingin dengan semua orang yang sedang baik, yang sedang bagus. Kadang kayak ya udah, kan semua orang punya up and down-nya, tapi kenapa susah gitu loh untuk, kan kita nggak mungkin juga aku juga bagus kok kayak gini, hari ini aku bagus kok, hari ini aku juga sikat gigi 3 kali sama kayak dia, tapi kan nggak mungkin ya kayak gitu ya, nggak mungkin gitu loh. Aku paling tidak bisa dengan cara penyampaiannya yang kurang bagus tuh, itu enggak, itu yang bikin aku overthinking dan bikin aku makin nggak pede. Aku juga kadang mikir di mana ya jati diri aku yang 2 tahun lalu, di mana ya. Aku tuh juga mencari gitu loh, aku bertanya-tanya juga, kok dulu aku bisa pede banget, kok dulu aku bisa ngomong dengan segampang itu, kok aku bisa menata kata-kata dengan cepat, dengan seperti itu, kenapa dulu aku nggak grogi ya kalau di depan orang, terus kenapa ya sekarang aku susah gitu loh untuk ngomong kayak gitu, susah. Dan banyak juga yang kemarin aku baca juga, Grisel nggak bersyukur dapat posisi itu tuh, nggak bersyukur. How did you know? Kamu tahu dari mana? Jangan setiap orang itu punya cara untuk berekspresi. Ekspresi muka orang tuh beda-beda guys, nggak bisa kamu samain semuanya sama rata. Nggak bisa orang kayak, kalau orang seneng kita harus gini ya, tapi kalau orang aku lagi nangis terus aku gini, apakah itu artinya seneng? Bisa jadi kalau itu happy tears. Kalau itu sedihnya kalau itu nangisnya karena sedih, ini bisa dibilang ketawa juga. Ini bisa dibilang Gisel bahagia banget ya di detik ini. Enggak kan? Jangan, karena cara ekspresi orang itu berbeda-beda. Jadi kalau ekspresi aku itu nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, itu bukan artinya aku nggak seneng. Aku jujur, aku bersyukur banget kemarin bisa dapat nomor 21, tapi memang aku
nggak bisa ngomong itu gitu loh, karena aku grogi dan aku banyak pikiran. Tapi nggak mungkin dong di speech itu aku ngerasa aku nggak bisa ngomong itu tuh, aku nggak bisa ngomong seperti itu di depan orang yang mungkin orang yang buat aku nggak nyaman tuh ada di situ. Aku nggak bisa ngomong kayak gitu. uh, gitu aja sih sebenarnya. Kayak aku tuh seneng banget kemarin, bahkan aku nggak expect masih bisa masuk under girls. Aku takut dengan pola pikir orang yang ekspektasi terlalu tinggi dengan aku. Apa mereka bakal nge-DM aku lagi dengan bilang kayak, lu lihat kan, lu masuk under girls segitu, gimana rasanya turun dari tahap pertama ke kedua itu, lu turun, lu gimana rasanya, seneng gimana, sakit ya. Aku tuh udah kepikiran kayak setelah aku speech, kalau misalnya aku salah ngomong aja tuh aku pasti di DM kayak gitu tuh. Aku takut sebenarnya guys. Jadi kayak kemarin tuh aku bingung mau mulai ngomong dari mana. Aku seneng banget kemarin masih bisa masuk under girls, karena jujur aku udah tidak berekspektasi apa-apa kemarin. Aku takut berekspektasi. Aku takut dengan apapun. Aku bersyukur banget masih bisa dapet uh, posisi kemarin, karena masih banyak kakak-kakak senior aku yang gak dapet. Dari 57 member JKT48 yang sekarang tanpa generasi 13, apa udah sama generasi 13 ya, 57 member, I'm not sure. Aku masih dapat posisi loh. Aku masih dapat posisi dari 50-an lah. Aku masih dapat posisi itu 21 lagi. Aku seneng banget. Tapi masih ada aja yang bilang kayak, Grisel gak senang sih dari ekspresinya. Gue yakin banget sih tuh ekspresinya kurang gitu. That is so weird. Jadi maaf ya kalau ekspektasi kalian tuh ke aku tinggi, dan maaf ya kalau misalnya aku belum bisa menuhin ekspektasi itu semua. Tapi kan realita kadang beda ya dengan ekspektasi. Dan kemarin tuh aku speechnya, mungkin karena banyak pikiran juga, jadi aku tuh takut kalau aku salah ngomong tuh kayak kalian tuh jangan ninggalin aku ya. Aku takut karena aku salah ngomong tuh kayak orang tuh yang awalnya mau dukung aku kayak tadi dia ngomongnya berlebihan deh, kayak tadi dia speechnya jual air mata ya, nggak jujur deh. Jadi makasih ya kritikannya, jujur, karena mungkin karena kalian bantuin juga, aku juga jadi it's a wake up call gitu loh. Karena jujur aku lebih masuk kritikan masukan dari orang-orang seperti kalian yang memang tulus sama aku, yang memang mau gitu nyisihin waktu kalian untuk merangkai kata-kata, yang mikirin perasaan aku, yang kayak kalau misalnya gue ngomong kayak gini, Grisel kira-kira sakit hati gak ya. Makanya kalian rangkai kata-katanya dengan sangat baik, sangat halus, perkataan yang sangat halus. Itu makasih. Daripada aku baca DM dengan kata-kata yang nyakitin hati, itu nggak asik banget sih. Kayak setiap ada yang bagus tuh pasti aku tuh harus dibandingin sama hal yang bagus itu. Tapi it's okay, I will come back stronger guys.
Satu kritikan, it's not going to bring me down. Itu namanya nggak profesional kalau gitu. Kita tidak boleh hiraukan. Gimana dihiraukan kak kalau misalnya emang itu sebenarnya orang yang ngomong-ngomong kayak gitu tuh kadang yang kalian pikir gimana ya, sedih sih, tapi kayak selalu harus, mungkin aku salah ya, aku bingung apa mungkin aku salah, tapi aku salah di mana, aku apa mungkin aku salah karena aku selalu disuruh, karena aku selalu harus minta maaf. Jadi kadang aku bingung, nggak bisa dihiraukan kak yang seperti itu, karena mungkin kalian juga atau apa-apa kayak tolong dong gitu. Aku takut tuh kalian gak bisa ngeliat usaha dan ketulusan aku, karena selalu ada yang berusaha untuk melihat aku seperti sosok yang rebel, yang susah untuk diberitahu. Aku takut seperti itu guys, aku takut banget kehilangan kalian guys. Without you guys aku beler guys. Aku mau ambil tisu. Keluar dari TKP guys. Gak apa-apa sih, once again kritikan tuh menurut aku ya masukan, ya tergantung kita mau ngambilnya aja, mau seperti apa, mau ambil sisi positifnya atau negatifnya. You wanna stand up and grow up and come back stronger, or you're just gonna let it sway you out. This is what I always do kalau setiap aku lelah, karena kalian bisa tanya kayak Eli, kalau bisa aku kayak abis kayak aduh gila capek banget tuh ya. Guys, makasih ya sekali lagi. Aku seneng banget kemarin bisa masuk Undergirls, karena ini kan baru pertama kali ya aku ngalamin kayak gini. Gak apa-apa sih, I'm fine. Aku berharap kayak kalian tuh yang tulus sama aku tuh don't give up on me yet, okay? I will become stronger. I really don't want to cry. Tapi kalau misalnya dibilangnya sedih ya tetap, karena ini kejadian yang seharusnya bisa dihindari, tapi ya udahlah gimana. I'm so sorry ya guys, don't give up on me, okay? We're gonna start this amazing journey. Duh maaf ya. Kencang ayo. Makasih ya kalian yang udah mau selalu kasih aku semangat dari tahap 2, walaupun tahap 2 kemarin aku turun. Kalian tuh gak yang langsung kayak gimana rasanya lo turun, karena ada orang kayak gitu tuh ada, dan aku baca yang kayak gitu tuh, itu jelas adanya. Tapi nggak mungkin tuh aku cerita itu ke kalian, itu yang bikin aku down tuh nggak mungkin dong, itu yang bikin aku nggak pede. Aku cerita ke kalian ini itu nggak bikin aku nggak pede banget loh, kan nggak mungkin juga kan, karena masih banyak orang yang mau semangatin aku, bikin kata-kata yang baik,
please guys, don't judge. Stop, aku udah pernah bilang stop nebak isi hati orang, karena kita nggak pernah tahu isi hati orang itu seperti apa. Maaf kalau aku ekspresinya kurang kemarin, maaf, tapi itu bukan artinya aku nggak seneng kemarin. Gitu loh guys, aku kemarin jujur aku senang sekali. Gitu. Jadi ya sebenarnya aku nggak mau nangis karena aku nggak mau menunjukkan sisi ini aku ke kalian ya. Ya udah, aku baca aja deh komen. Makasih ya yang udah semangatin aku. Aku harap kalian tidak menyerah ya kepada aku ya, karena seperti aku bilang di speech kemarin yang mungkin tidak tersampaikan kepada kalian karena kemarin aku terlalu banyak aku tuh bilang aku bakal lama di sini, oke? Jadi walaupun aku masih struggle di sini, tapi kedepannya aku harap kalian masih bisa, di depannya aku masih bisa lihat muka-muka kalian yang ngikutin aku dari awal struggle ini ya guys ya. Mohon bantuan dan dukungannya ya guys. Boleh stay positive guys. Sebenarnya aku nangis juga gara-gara Barca kemarin kalah. Nggak, bercanda. Udahlah, jangan sedih-sedih yuk. Dongkrak. Aku harap sih orang-orang yang selama ini selalu ngejudge aku duluan, selalu melihat hal yang paling terburuk dari semua hal yang aku lakuin, itu terbuka ya hatinya. Kita doain ya untuk orang-orang seperti itu ya, supaya aku tidak insecure lagi, karena tidak mungkin aku ngeblok dong. Aku merasa itu tidak it's not very professional for me. Kita doain ya orang-orang seperti itu dibukakan hatinya, kayak janganlah kamu terlalu keras kepadaku. Tolonglah. Tuh, ini jam berapa sih? Aku nggak mau nge-live lama-lama juga sebenarnya guys. Kayaknya aku udah nge-live kelamaan. Ini terlalu untuk aku. Tidak bisa ini aku seperti ini. Aduh. Sebenarnya pengen ngomongin pas STS ya. Cuman ternyata gak bisa guys. Gak kuat. Tapi jujur makasih ya kalian yang udah Andika tapi jauh, takut banget. Maafin aku ya.
tuh mikir kayak kalian yang udah tulus banget sama aku, yang selama ini gak pernah ngomong kasar ke aku tuh, selama ini kayak kalian juga bantu aku kayak susah gitu kan selama STS tuh, kayak aku tahu kalian stres, kayak banyak yang sakit juga. Maafin ya, karena kemarin aku gak bisa speech bagus. Jujur aku kemarin beban banget, aku banyak pikiran. Tapi seharusnya itu bukan jadi alasan aku buat kurang berterima kasih kepada kalian. Jadi kemarin yang aku pikir itu cuma mama sama kalian semua yang udah selama ini selalu ngomong dengan yang baik kepada aku, nggak pernah marah-marah, nggak pernah nuntut aku, dia selalu kayak Grisel be yourself. Tapi ya namanya juga manusia ya, kadang dari segala kebaikan yang banyak tuh ya kita lihatnya yang keburukan doang gitu. Itu sih, I'm very sorry for all of you ya. Tadi baru ketawa-ketawa. Maafin aku ya, aku mau bilang makasih sih. Makasih ya, makasih ya. Nanti aku akan kembali menjadi diri aku yang lebih pede lagi. Aku akan menjadi kembali lagi ke diriku yang 1 tahun yang lalu, enggak, 2 tahun yang lalu, yang lebih pede daripada diri aku sekarang. Aku akan kembali menjadi diri aku yang tidak grogi ngomong di depan orang, apalagi yang mudah untuk mengutarakan pendapatnya, tapi dengan lebih softly lagi sekarang ya. Tapi pelan-pelan ya ya, gak apa-apa pelan-pelan, tapi pasti. Aku juga baru baca kayak Grisel stuck sekarang. Oh my god, nightmare. Enggak sih, mungkin karena standar aku dari awal yang sudah tinggi ya, jadi mungkin sekarang kalau misalnya aku pakai step-step yang pelan-pelan juga menurut di mata-mata orang-orang oknum-oknum itu tidak terlihat ya seperti stuck gitu ya. Oke, let's go, kembali ke Grisel yang gak ada beban pikiran. Let's go. Dongkrak. Stuck, iya, insyaallah yang stuck dari diri aku hanya nge-live ya. Kram. Kembali ke laptop juga, amin. Kita baca ayat kursi bareng-bareng guys. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. To the greatest and newer Grisela Sofina Adalia. Amin. Aneh gak sih? Enggak kan, tapi kan kita suka bacain air minum kan? Apa kan? Itu gak musyrik kan? Emang gak boleh ditelan? Lupa kan? Thank you. Ya udahlah. Ya udah, besok aku masih ada kegiatan guys. Aduh. Guys, doain Rukiah guys. Kita minum air putih, air Rukiah bareng-bareng. Oh iya, birthday t-shirt. Maaf ya, karena kemarin tuh aku emang minta sih request ke JOT-nya kayak kakak andi aja ya birthday t-shirtnya pas sudah selesai konser, karena kalian kan kebebani ya. Aku tahu banyak banget dari kalian ya, aku nggak mau membebani kalian gitu kan.
Dari kemarin udah banyak yang bilang spal udah sabar sekali aku. Oke, ya udah kak, please, kasihan, nanti aja ya, selesai ini ya, selesai show ya kak, selesai konser baru kita keluarin ya kak ya. Ya udah, berarti nanti kapan ya? Udah, kita tunggu JOT aja deh. JOT mau keluarin kapan? Aku siap. Info rilis. Wah. Guys, tapi jangan ngechatin JOT-nya juga setiap hari. Grisel BTDS-nya kapan? Woi, cepetan Grisel BTDS-nya kapan? Kasihan JOT-nya juga. Tim aku, guys. Aku kadang suka ngerecokin mereka juga karena aku suka bantu ngerecokin lah ya. Bantu ya, ngelipatin. Aku juga kemarin sempat baca. Jadi ini kok chatan kalian tuh isinya kadang banyak kayak gini ya. Guys, stop guys. Kasihan mereka, jobnya saya banyak. Ya, jadi aku tahu karena aku baca. Kasihan guys. Pokoknya sabar ya. Orang sabar disayang. Tidak mau spill guys ya. Pesanan di cancel gimana? Hah? Kan belum bisa di cancel, kan belum ada PO nya, belum ada, gimana mau cancel? Disayang Tuhan. Iya, warna merah biru. Yo, bikin gak ya? Nggak tahu, aku ngerasa kalau ngerasa nggak sih, kalau nangis tuh biasanya mukanya kayak lebih bercahaya gitu. Abis nangis tuh rasa mukanya lebih bercahaya. Karena apa? Mungkin karena abis merah gitu ya. Pas udah nangis kayak, oh my god, putih banget aku, pink banget hidungku. Ini manusia apa kelinci yang hebat banget. Aduh, jangan dikasih kastil. Makasih ya. Takut banget. Ini kastil apa tower? Kastil ya. Udah lupa. Pokoknya aku ngerasa tuh kalau abis nangis tuh cantiknya nambah tau. Kurang ajar. Oh, kastil, makasih kak kastil. Siapa yang ngasih kastil tadi? Makanya you berkawan sama gue, tau gak yang TikTok itu? Udah guys, besok aku kegiatannya pagi guys. Duh guys, takut gak bangun guys. Udah, kalau misalnya mau tahu kegiatan aku setiap harinya kayak gimana, subscribe PM. Makasih. Baca dari kapan nih? Baca dari mana? Baca dari 20 loh ya. Keterlaluan kamu kalau sampai 50. Baca besok aja gak apa-apa. Oke, makasih ya semuanya yang udah nonton. Enggak, baca dari 20 deh. Nomor 20 ada ngelek udah emang. Oke, nomor 19 ada Kak Salman. Nomor 18 ada Kak Gilang Permana. Nomor 17 ada Kak Chandra Kustiono. Nomor tiba-tiba I have the urge to cry again. Oh no. Apa mungkin karena tidak boleh berpisah ya? Oh no, the urge. Luka ya aku. Oh, stop it. Aku harus nonton TikTok dulu. Aku harus nonton. Sebelum aku nonton TikTok dulu bentar.
aku udah nge-save TikTok yang bakal bikin aku ketawa lagi. Mana? Mana sih? Kenapa nggak di like foto videonya tadi? Mana? Udah nggak mau nangis kok. Tapi aku jadi penasaran mana ya. Bukan. Karena wanita kecil tersebut tidak mau makan bukunya, dibawa ke rumah sakit. Dia suntik giginya. Dia teriak, sakit sekali. Dia tidak mau kunyah. Oke. Nomor 20 udah ganti. Nomor 20 ada Kak Dance. Nomor 19 ada Kak Yudi. Nomor 18 ada Kim Sajang. Nomor 17 ada Kak Arya Gading. Nomor 16 ada Kak Pangeran. Nomor 15 ada Kak Salman. Nomor 14 ada Kak Komang Sekar. Nomor 13 ada Kak Ran. Nomor 12 ada Kak Alfian. Nomor 11 ada Kak Ica. Nomor 10 ada Kak Odles. Nomor 9 ada Kak Jang. Nomor 8 ada Kak Aziz. Nomor 7 ada Kak The Hasya 7. Nomor 6 ada Kak Afeta. Nomor 5 ada Kak Tommy. Nomor 4 ada Kak Alsagia. Nomor 3 ada Kak Rizky Waguy. Nomor 2 ada Kak Faras Aprianta. Dan nomor 1 ada Kak Mickey Bond. Oh yeah. Makasih ya. Itulah ya. Wanita kecil tersebut Aku tidak mau punya, dibawa ke rumah sakit. Sampai ketemu lagi ya. Makasih ya udah nonton. Kita bertemu lagi kapan-kapan ya. Bye bye. Makasih ya. Jangan dipikirin ya.